Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer, channel YouTube Reutami dan Benua tentunya. Oke, teman-teman, baru dalam beberapa waktu yang lalu ya, saya membuat video tentang robot trading tuh. Nah, alhamdulillahnya banyak sekali yang menanggapi positif, banyak yang sependapat dengan saya begitu ya. Banyak orang-orang yang ternyata sebenarnya sudah sadar akan perbuatan-perbuatan robot trading yang investasi bodong yang berkedok robot trading ini sebenarnya sudah cukup meresahkan di masyarakat begitu. Cuman saya kali ini akan membahas kembali begitu tentang investasi bodong berkedok robot trading. Tetapi kali ini yang saya mau bahas bukan mengenai robot tradingnya, tetapi mengenai banyaknya artis-artis, banyaknya selebgram atau influencer yang ternyata ikut untuk mempromosikan perusahaan-perusahaan robot trading tersebut begitu. Perusahaan investasi bodong yang berkedok robot trading tersebut begitu. Saya ingin sampaikan begitu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan robot trading saat ini di Indonesia seperti DNA Pro, Net89, Fahrenheit, ATG, dan lain-lain lah, masih banyak lagi yang mungkin nggak bisa saya sebutkan. Tetapi mereka itu mempromosikan robot tradingnya dengan me-endorse artis-artis, bahkan ada sebagian artis itu menjadi BA begitu ya. Menurut saya orang-orang yang artis-artis yang mencoba untuk mempromosikan perusahaan-perusahaan investasi bodong tersebut yang berkedok robot trading tersebut, menurut saya adalah artis-artis atau selebgram atau influencer yang sedang mencari penyakit begitu. Kalau saya bilang, kenapa saya katakan sedang mencari penyakit? Begini, ketika mereka mempromosikan, misalnya saya ingin sampaikan DNA Pro begitu ya, ketika mereka mempromosikan atau Net89 begitu, mereka tanpa sadar, mereka mengajak orang untuk menyerahkan sebagian besar uang milik daripada orang yang terpengaruh akibat daripada omongan si artis atau influencer tersebut begitu. Ketika orang-orang yang sudah terpengaruh lalu menyerahkan uang tersebut, ternyata si perusahaan, si broker abal-abal tersebut scam begitu. Broker abal-abal tersebut tuh melakukan scam sehingga uangnya tidak kembali gitu. Nah, orang tersebut, orang yang sudah menginvestkan dananya atau sudah melakukan deposit, itu otomatis akan merasa dirugikan dan lalu dia akan mencoba melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Nah, pada saat dia ditanya oleh pihak kepolisian, saudara saksi atau saudara korban, saya ingin bertanya, apakah Anda merasa dirugikan? Ya, saya merasa dirugikan. Nah, menurut Anda, atau mungkin pertanyaannya begini, dari manakah Anda tahu perusahaan DNA Pro atau Net89? Misalnya ya, ini seandainya ini. Dari mana Anda tahu? Oh, dari artis A, Pak. Dari artis B, Pak. Otomatis artis tersebut akan dipanggil oleh pihak kepolisian dan patut diduga artis tersebut melakukan tindak pidana atau turut membantu untuk melakukan tindak pidana begitu, memfasilitasi tindak pidana tersebut terjadi begitu. Yang mana itu dituangkan di dalam pasal 56 KUH pidana begitu. Nah, ketika seorang artis itu memfasilitasi sosial medianya untuk dipromosikan sebuah perusahaan yang diduga atau patut diduga sebuah kegiatan perusahaan investasi bodong, maka artis tersebut dapat dijerat pasal 55 KUH pidana begitu. Jadi nanti itu laporan polisinya itu akan bentuk ini terlapor artis A begitu, atas dugaan tindak pidana 378 372 TPPU Junto pasal 55. Itu biasa seperti itu tuh. Jadi buat teman-teman tuh teman-teman influencer, artis di luaran sana tuh ya tolonglah begitu ya. Kalian sekarang sudah saatnya gitu untuk antisipasi, jangan sampai nanti kalian itu terjerat dengan
apa namanya, dengan tindak pidana begitu, dengan sangkaan atau dugaan tindak pidana yang nanti akan apa namanya, dijerat ke kalian begitu. Jadi buat teman-teman artis tuh sekarang saatnya Anda lakukan klarifikasi. Anda cepat-cepat tuh buka apa Instagram Anda begitu ya, atau sosial media Anda, YouTube dan sebagainya. Anda buat di YouTube Anda sampaikan begini. Hai teman-teman, hai followersku, kalian mungkin pernah nonton video saya yang apa namanya, yang mempromosikan DNA Pro atau mungkin Net 89 atau Fahrenheit atau lain-lain lah begitu ya. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, saya tidak mengajak loh, saya tidak menganjurkan Anda untuk menginvestkan dana Anda ke sana. Saya tidak menganjurkan Anda untuk melakukan deposit di perusahaan-perusahaan tersebut begitu. Saya murni hanya endorsement. Nah, itu saja tuh. Anda cukup lakukan itu, Anda akan selamat tuh. Bayangkan kalau seandainya Anda tidak melakukan itu, ya. Nanti pada saat Anda diperiksa itu Anda akan kelagapan tuh. Anda akan bingung tuh ngomong apa tuh. Penyidik akan bilang, "Anda saudara bagaimana bisa mempromosikan?" "Oh iya, Pak. Saya dibayar, Pak. Saya endorsement." Nah, itu lebih parah lagi karena Anda tidak tahu tuh hasil uang yang untuk membayar Anda itu hasil dari apa tuh. Bisa jadi uang yang untuk membayar Anda itu adalah hasil dari tindak pidana 378 372 tadi begitu loh. Jadi apa, penipuan atau penggelapan tadi begitu. Jadi jangan sampai Anda itu terjerat dengan tindak pidana begitu, dugaan tindak pidana, maka itu akan membuat Anda lebih pusing lagi begitu ya. Jadi saya sarankan artis-artis segera deh bikin video di Instagram, sosial media Anda, di YouTube dan sebagainya begitu. Karena pasal 56 itu benar-benar fatal loh. Itu hukumannya, ancaman hukumannya itu serupa dengan hukuman pokok begitu. Jadi Anda harus segera tuh mengambil tindakan. Karena kalau Anda tidak ambil tindakan itu bisa jadi bumerang buat Anda, kan kasihan keluarga Anda, fans-fans Anda di luaran sana begitu. Jadi coba sekarang saya ajarin nih ya artis-artis ini buat ngomong ya. Halo guys, gimana sih? Halo guys, para followersku yang tercinta begitu ya. Ayo dong, apa kalian mungkin pernah melihat nih aku mempromosikan robot trading, misalnya DNA Pro, Net 89, ATG, Fahrenheit, Viral Blast, apalagi itu banyak lah misalnya ya. Nah kalian kan tahu ya, aku tuh cuman endorse. Jadi kalau dan aku tidak menganjurkan loh untuk kalian melakukan trading di sana, invest di sana, karena setelah aku cek ternyata mereka ini tidak punya izin, mereka tidak punya izin dari Bapepti begitu. Bahkan dengar kabar mereka dikit lagi mau dibredel. Ini info loh ya. Nah itu Anda boleh lakukan itu tuh. Jadi kalau Anda sudah sampaikan itu, mungkin pada saat Anda diperiksa oleh penyidik, Anda tahu dari mana Anda mempromosikan ini, siapa yang menyuruh Anda mempromosikan. Oh iya Pak, saya dibayar memang pada saat itu. Nah, ini uang yang saya dipakai untuk membayar saya kembalikan Pak untuk dijadikan barang sitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sudah mengklarifikasi Pak, sebelum Bapak panggil saya, sebelum Bapak laporkan saya, sebelum Bapak sangkakan saya dengan pasal tersebut begitu ya, saya sudah melakukan klarifikasi dan saya sudah mengingatkan banyak orang Pak bahwa ini perusahaan-perusahaan yang patut diduga adalah perusahaan dengan kegiatan investasi bodong yang berkedok robot trading begitu. Nah, ketika Anda lakukan itu, maka Anda akan dianggap sebagai seorang influencer yang mempromosikan perusahaan-perusahaan yang terjebak. Anda juga adalah korban begitu ya, dengan itikat yang sangat baik sekali. Itu penting tuh buat Anda ketahui. Jadi ingat ya, Anda harus segera tuh, karena kalau Anda tidak lakukan tuh, aduh itu fatal sekali. Kalau sudah fatal, tuh saya tuh jadi pengacara ya pasti tetap. Kalau pengacara pasti akan membela gitu ya. Kalau misalnya diminta untuk membantu, pasti tetap akan membela. Tapi yang namanya membela juga, kita bukan membela personal. Yang kita bela adalah hak-haknya, hak-hak hukum daripada seseorang begitu.
Nah, kita mau membela sampai meniadakan hukuman, sementara kalau Anda benar-benar sudah diduga keras melakukan tindak pidana, ya kita susah juga. Pengacara-pengacara di Indonesia sekelas siapapun tuh juga akan kesulitan untuk itu gitu. Karena kita juga seorang pengacara, seorang lawyer itu juga bertugas untuk menegakkan keadilan begitu. Kita harus memperjuangkan keadilan begitu. Keadilan ya kita perjuangkan bagi Anda yang menggunakan jasa pengacara begitu ya. Tapi tetap kalau kita mengetahui bahwa ada tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum di sana, maka kami tidak bisa seolah-olah menutup mata untuk melihat bahwa adanya terjadi tindak pidana di sana begitu. Tidak bisa seperti itu. Jadi cepet-cepet deh buat teman-teman artis di sana. Gue kasihan aja sama teman-teman artis, kan nggak lucu. Dunia robot trading yang selama ini cuman heboh di sebagian kalangan aja gitu ya. Mungkin orang-orang yang sosial media lah ya, seperti influencer broker atau influencer trading begitu ya. Tapi tiba-tiba muncul di infotainment kan agak-agak lucu kan. Tiba-tiba misalnya Feni Rose ya kan, pemirsa. Jadi kan lucu gitu, tiba-tiba ada berita-berita begitu. Jadi ayo cepetan sekarang juga kalian teman-teman artis, influencer, lakukan segera tindakan untuk mengklarifikasi itu agar kita sama-sama selamat coy, karena ini sangat bahaya sekali begitu. Oke, itu aja di pagi hari ini video video yang saya buat begitu ya, terkait dengan artis-artis dapat dijerat pasal 56 begitu. Semoga teman-teman artis, influencer dan lain-lain menonton video ini dan segera melakukan tindakan begitu. Oke, itu aja guys. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benoa. Ciao.